Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibina alamin. Al-bil qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali tayyibin tahirin ma'sumin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Sayyidatan Nisa'il Alamin. Assalamualaikum ya immatal ma'sumin min multi Amirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita meneruskan kajian ya. Sebelumnya Bapak ingin tabaruk ya dengan kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra dengan mengutip ayat dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 91. Al-Anbiya ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Ya, artinya kurang lebih dan ingatlah kisah ya, kalau dalam terjemahan di sini dibilangnya Sayyidah Maryam alaihissalam ya, yang telah ahsanat farjaha ya, memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh kami, ke dalam dirinya sebetulnya. Karena fiya min ruhina. Dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda ayat lil alamin, ayat bagi seluruh alam semesta. Ya, jadi sebetulnya dalam ayat itu tidak secara khusus menyebut Sayyidah Maryam ya. Jadi tidak menyebut Sayyidah Maryam walaupun konteksnya jadi konteks cerita nabi-nabi dalam surat Anbiya. Oleh karena itu ini penerjemah mungkin juga para banyak penafsir memaknai atau menangkap makna dari ayat itu. Yang dimaksud di situ adalah Sayyidah Maryam alaihissalam. Nah, tapi sebetulnya ya menurut Ustadz Husain Bajri kemarin, ayat itu mempunyai makna yang umum. Jadi maksudnya makna umum itu gini, jadi siapapun wanita yang memelihara kehormatannya nanti ya dalam level tertentu mungkin ya, Allah akan meniupkan ke dalam rohnya, ke dalam badannya ya, seorang yang seorang anak yang akan menjadi ayat Allah bagi seluruh alam ya, kira-kira begitu. Jadi ayat tersebut juga bisa dikenakan kepada Sayyidah Fatimah Zahra yang kita kenal sangat memelihara kehormatannya, dan dengan itu Allah meniupkan ke dalam Sayyidah Fatimah Zahra, ke dalam rahim suci Sayyidah Fatimah Zahra, putra-putra yang nantinya menjadi ayat bagi seluruh alam, tanda Allah ya, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi seluruh alam ya, kira-kira begitu ya. Jadi penting bagi kita juga, bagi laki-laki, untuk menjaga kehormatannya ya, khususnya kaum wanita ya, untuk menjaga kehormatannya supaya ya mungkin diantaranya ya, jadi kalau ingin mencetak generasi yang bisa menjadi tanda bagi seluruh alam, mempunyai sebagai ayat Allah
katakanlah seperti Imam Khomeini begitu ya, yaitu mau ya asalnya memang itu adalah dilahirkan dari ibu yang memang sangat menjaga kehormatannya ya. Jadi penting bagi kita semua untuk memelihara kesucian dan kehormatan kita semua ya, dalam konteks dalam konteks kehormatan lah ya, dalam konteks hubungan laki-laki perempuan, dalam konteks pergaulan laki-laki perempuan khususnya barangkali ya, dan juga mungkin kesucian dalam bentuk yang lain, memelihara wudhu misalnya ya, atau memelihara makanan, memelihara apa sebenarnya, sehingga lahir dari dari kita semua anak-anak yang bisa menjadi tanda bagi seluruh alam. Ya bisa dibilang bahwa Sayyidah Fatimah Zahra dalam hal ini ya lebih katakanlah lebih mulia dari Sayyidah Fatimah Maryam alaihissalam alaihi wassalatu wassalam. Maka putra Sayyidah Fatimah Zahra juga lebih unggul ya timbang mungkin bisa dibilang begitu dari putra Sayyidah Maryam. Nah, kan dalam riwayat diceritakan bahwa nanti Nabi Isa akan menjadi imam bagi jadi Sahibul Zaman Najwa Syarif akan menjadi imam bagi Nabi Isa ketika turun ke bumi. Ya, itu pula ini kisah tentang putri Nabi Syuaib. Putri Nabi Syuaib ya dihargai ya, maharnya begitu mahal sampai Nabi Musa itu nabi ya. Jadi ini juga yang mau menikahi putri Nabi Syuaib ini juga seorang nabi juga. Walaupun begitu maharnya juga mahal ya. Jadi Nabi Musa itu harus bekerja 10 sama yang niata aswad kalau nggak salah 8 tahun atau kalau nggak salah untuk pada Nabi Syuaib agar bisa menikahi putrinya. Nah, ini karena putrinya putri yang sangat menjaga kehormatannya dan itu sangat dimuliakan, ditandai dengan maharnya yang tidak ringan ya. Itu pernah Bapak baca begitu. Ya, cukup pengantarnya ya. Kemudian kita ke pasal 10 ya. Tidak ada perbedaan dan kualitas dalam ketiadaan. Siapa? Mbak udah bisa ini? Udah bisa udah keluar suaranya? Belum? Mbak, udah bisa? Iya. Mbak pakai laptop sekarang. Iya, sok. Baca bahasa Arabnya bisa. Arabnya? Ya, itu tulisan Arabnya di layar. Sama ya. Judulnya dulu coba. Al-Faslu Ashir. Al-Faslul Ashir. As-Faslul Ashiru ya Pak, karena dibaca jadi Al-Faslu pasal, Al-Ashiru itu ke 10 ya. Ashrun itu 10. Kalau Ashir kita tambahin alif setelah ain itu menjadi ke 10. Ya, karena dibaca Ashiru karena
itu merupakan sifat pasal. Kalau sifat itu dan yang disifati itu, kalau domah ya domah, kalau kasroh ya kasroh ya. Al-faslul asyiru, pasal yang apakah dia sifat atau bukan itu kalau diterjemahkan, kalau sifat itu ada keluar yang ya, pasal yang ke-10 kan, kecuali kalau pasal 10. Kalau pasal 10 itu asfalul ashrin, nah gitu bacanya, pasal 10. Tapi ini pasal ke-10, yang ke-10. Dalam bahasa Arab beda antara sifat dengan apa, mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu bukan sifat, jadi penyandaran. Misalkan Abdullah, Allah di abd itu kan hamba Allah, dan hambanya Allah. Nah maka Abdullah itu dibacanya bukan Abdullahu, karena Allahu bukan sifat dari abd. Allahu itu Allahnya harus dibaca pakai hi, Abdullahi gitu, karena Allahnya itu mudhof ilaih, yang disandarkan, mudhof ilaih. Jadi ada mudhof ilaih, ada hubungan antara dua kata itu dalam bisa mudhof ilaih, bisa sifat mausuf. Nah kalau sifat mausuf itu bacanya sama. Kalau mudhof ilaih itu mudhof ilaih, mudhof ilaihnya dibaca dibaca kasroh, dibaca fajar ya. Jadi al-faslul asyiru. Terus Al-faslu al-akhiru fi annahu la tumayyiz ya, la tumayyizu wala illiyata, la tumayyiza ya, wala illiyata fil adam. Jadi setelah la yang artinya kalau dalam bahasa itu nafiatul insisi ya, yang menafikan segala macam, itu dibacanya a, la tumayyiza, jadi tidak ada apapun yang membedakan. Wala illiyata, dan tidak ada cerita sebab akibat. Illiyah, illah itu sebab, itu di situ ada ya menjadi illiyah. Illiyata fil adam. Ada yang enggak yang dibaca ada ya. Misalkan la khaufun alaihim walahum yahzanun dalam ayat Al-Quran itu, atau dalam doa. Kalau khaufun, la khaufun itu masih ada khauf, masih ada ketakutan. Jadi orang soleh pun itu masih tetap ada ketakutan ya. Para wali Allah itu masih ada ketakutan, yaitu takut kepada Allah paling tidak. Nah tapi kalau dibaca la ilaha misalnya ya, itu sama sekali tidak ada Tuhan. Itu bedanya apa setelah la ya. Terus ya terus la illiyata fil adam. Nah setelah fi itu dibaca jar ya, udah tahu tuh ya, fil adami sebenarnya. Ya terus Mbak, jadi cepet tuh. apa? Ya terusin bawahnya. Amma adamu, jadi ini apa, baru mulai kalimat. Kalau baru mulai kalimat atau bisa kalau, atau karena ada ma jadi
bahwa sesungguhnya ya. Amma itu dari kata an dan ma ya. Amma Adamul Adamu fali annahu annal adamu la tumayyiza, itu ya sebetulnya itulahnya kebalik kayaknya, itu salah ketik sepertinya ya. Amma adamu la tumayyiza fali annahu ya. Fali annahu terus far'us subut, terus fali annahu. Bahasa Arab ini kadang-kadang repotnya itu tanda bacanya itu agak kurang lengkap ya, titiknya Bapak juga suka bingung. Salah satu kesulitan bahasa Arab ini tanda bacanya suka enggak lengkap, titik komanya itu. Ya terus fali annahu far'us subuti, terus wasyai'iyatu ya. Enggak far'us subuti wasyai'iyatu, terus titiknya di sebelah sini, titiknya di mana, wasyai'iyatu ya, di sini komanya ya. Wala subuta wala syi, terus nah ini sebacanya subuta ya, kayak yang di judul tadi. Terus ayo ya, wala subuta wala syai'iyata fil adami. Apa sembang wampang? Fil adami, setelah fa, setelah fi itu bacanya i ya. Fil adami. Oke, terus na'am rubbama na'am nih ya, gitu dalam bahasa Indonesia ya. Rubbama barangkali atau kayaknya, itu rubbama itu. Yatamayyazu Adamu yutamayyizul Adamu min Adami bidofatil wahmi iyahu ilal malakat. Ini titiknya di sini, ini titiknya gue. Ya, terus wa aqsamul wujudi, benar ya, wa aqsamul wujudi kayaknya malah sampai sini nih titiknya. Fayatumayyizu bidzalika Adamu min adami ka adamil basar wa adamis sam karena ini ada ka ya, maka ini baca kasroh, ka adamil. Ka ini artinya seperti itu, setelah ka itu jadi kasroh juga. Ka adamil basari wa adamis sam'i wa adamil zaiti wa adamil umar. Ini Umar nulisnya gini, kalau nggak salah ini Umar dibacanya. Jadi Umar dengan Amr itu tulisannya hampir sama. Wa amal, kalau nggak salah ya, Umar atau Amr, Umar kayak Umar ya. Kalau pakai wawu ini Umar. Kalau nggak pakai wawu apa ya, lupa lagi. Pokoknya ini ada beda. Wa amal adamul mutlaq fala tumayyiza fihi. Oke.
Ya, saya terjemahkan. Yuk. Ya, terjemahnya. Itu baca aja bahasa Indonesia ada. Itu kalau terjemahkan itu Mbak. Adapun Adam ya. Apa? Adapun ketiadaan la tumayyiza ini tadi ini kayaknya ya ini mungkin salah ketik ya. La tumayyiza. Adapun ketiadaan tidak ada apa? Perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada ya. Tidak ada macam-macam ketiadaan maksudnya. Tumayyiza perbedaan itu enggak dibeda-bedakan maksudnya ya. Terus fali annahu apa ini maksudnya? Karena hunya itu apa maksudnya? Hunya kembali kemana? Adamu. Enggak, hunya kayaknya kembali ke wujud ya. Karena wujud adalah cabang dari subut dan syai'iyah. Yaitu makanya pentingnya apa namanya ngaji kalau bahasa Arab memang agak repot. Kayaknya ini hunya itu cabang wujud ya. Sebab perbedaan urutan itu enggak bukan Adam tapi ini apa namanya perbedaan ya. Hunya ini kembali ke tumayyiz. Ini repot. Karena perbedaan itu adalah cabang dari subut dan syai'iyah dan realitas. Subut dan syai'iyah yang bersama. Jadi apa namanya? Apa kalau sesuatu yang subut itu jadi ada perbedaan gitu. Jadi kalau nggak ada subut, ya nggak ada perbedaan. Ya, yang realitas yang ada perbedaan, ada gradasi dan seterusnya itu yang realitas. Kalau apa namanya dalam Adam ya nggak ada subut yang jadi subut harus dikonfirmasi dulu baru kita bisa cerita ke perbedaannya. Ya, gitu. Terus wala subuta. Karena apa? Ya. Tidak ada subut. Ini tadi. Tidak ada subut dan tidak ada subut, ada isbat. Subut itu real, kalau isbat itu penetapan realitas ya, penetapan. Makanya apa namanya sidang awal bulan ketika awal Ramadan itu namanya sidang isbat, sidang penetapan. Ini agak katanya sama ya. Terus wala subuta wala syai'iyata fil adab. Jadi apa? Tidak ada Mbak, tidak ada subut dan tidak ada syai'iyah, tidak ada kesesuatuan ya. Tidak ada realitas lah ya. Tidak ada sesuatu dalam syai'iyah sesuatu. Subut itu diterjemahkan realitas. Fil adab. Oke, terus dalam ketiadaan. Terus ya barangkali ada ketiadaan
yang idhofah itu kayak ini sama ya, idhofah dalam tulisannya sama, idhofah dalam ilmu apa tadi, nahu, maupun idhofah dalam filsafat, disandarkan. Ini idhofah. Naam ya, rubama ya ta'azzaizu adamu min adami bi idhofatil wahmi iyahu. Terus di apa, jadi ketiadaan itu diidhofatkan, disandarkan pada wahmi, idhofatil wahmi, disandarkannya oleh waham, oleh apa, oleh pikiran kita kepada ketiadaan itu. Terus ila malakat, pada hal-hal yang ada, waksamil wujud, dan apa, bagian-bagian dari atau jenis-jenis wujud. Jadi misalkan kita biasa bilang, oh tidak ada HP, tidak ada ini, tidak ada itu. Nah, jadi seolah-olah ada macam-macam ketiadaan. Gitu. Terus jadi pikiran kita itu terus apa? Ini tadi penjelasan ya. Wa yatamayyazu bidzalika adamu min adami ka adamil basar, seperti apa? Ketiadaan basar apa? Apa Mbak? Basar penglihatan ya. Wa adami sam'i, sam'i apa? Pendengaran. Terus wa adami Zaid, Zaid apa? Zaid itu nama orang ya. Wa adamil Umar, dan ketiadaan Umar. Titik. Oke. Terus jadi ini ketiadaan ini tidak ada karena itu disandarkan pada hal-hal yang ada di apa, oleh pikiran itu terus wa amma terus Mbak itu maksudnya apa? Adapun ketiadaan, nah mutlak itu sama, itu dalam bahasa Indonesia mutlak, ketiadaan mutlak. Wa amma adamul mutlaki atau mutlaku? Ketiadaan mutlak ini pakai yang mutlaku ya sebenarnya. Jadi ketiadaan yang mutlak, yang bersifat mutlak. Nah itu maka dibaca adamu mutlaku. ketiadaan mutlak dan tidak ada. Maka fa itu maka ya. Fala tumayyiza fi tidak membedakan. Enggak, itu bukan membedakan, tidak ada, ini masdar ya. Maka fala tumayyiza, maka tidak ada perbedaan fihi, dalam ketiadaan itu. Ya, selanjutnya Kamila, Erik. Wa amma Adam adamul ya.
Adam Iliyati. Yati fil Adam apa itu? Tadi ya. Dalam pengertian tidak ada wa amal adamul iliyati. Ini juga kayaknya sama ya kayak tadi ya. Wa amma adamul iliyati. Dan adapun kayaknya ini juga la iliyata ya. Wa nama adamu la iliyata fil adam, gitu mestinya ya. Adapun dalam ketiadaan wa amma dalam ketiadaan tidak ada apa? Illiya. Tidak ada hubungan apa? Sebab akibat. Fali budlanahu fali budlanihi wa intifa'i syai'iyatihi wa qawluhum ya fali budlanihi ini masih satu kalimat kayaknya. Wal intifa'ihi syai'iyatihi, kayaknya ini perincian di sini. Karena apa? Kebatilan falibtlanihi, karena kebatilannya, wa intifa'i syai'iyati, dan karena tertolaknya ya, atau karena tidak adanya syai'iyah. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, selanjutnya aja ya, ini coba terus, wa qaulihim wa qauluhum ya, wa qauluhum adamul illah, wa qauluhum apa? Adamul illah ya. Adamul illatun jadi ini adamul illatun atau illatu ya, li adamil ma'lul ini agak ya, kena harus agak ini agak membingungkan gini, tapi ya nanti penjelasannya. Li adamil ma'lul, terus qaulu ala sabilil taqarrub wal majaz ya. Ala sabilil taqarrubi wal majazi ya. Terus jadi gimana? Dan ada pun perkataan orang-orang, mereka maksudnya ini, mereka maksudnya orang-orang adamul illah, ketiadaan sebab, illatul lil adami maklul ya, menjadi sebab ketiadaan maklul itu akibat ya. Illah itu sebab, maklul itu apa? Akibat. Yang disebabkan sebetulnya secara bahasa ini ya. Tapi kalau yang disebabkan nanti lebih panjang. Kita sebut maklul akibat aja ya. Jadi kalau ada orang mengatakan apa, ketiadaan sebab menjadi sebab ketiadaan akibat, kan kita suka gitu juga itu kan. Kalau ashabi tabaruk wal majaz itu adalah perkataan yang apa, ala sabili, di atas jalannya.
takarub dan majaz itu adalah pendekatan dan majaz saja. Apa ya, majaz itu kiasan lah. Terus wa qauluhum, ini titiknya di sini. Wa qauluhum masalan, perkataan mereka sebagai contoh. Lam yakun ghanamu falam yakun matarun. Kalau tidak ada hujan, tidak ada awan, maka tidak ada hujan. Dan orang kita ngomong gitu. Ya nggak ada awan, nggak ada hujan. Jadi apa sebab tidak ada hujan? Ya tidak ada awan. Karena tidak ada awan maka tidak ada hujan. Gitu. Ini pendekatan. Ini apa, omongan apa? Majaz saja sebetulnya. Jadi ya ketika di awan ya sudah nggak ada, ya nggak ada itu nggak bisa jadi sebab. Gitu. Ya itu omongan itu tuh omongan majaz. Realnya ya nggak ada awan ya sudah nggak usah cerita ada sebab, nggak usah cerita ada akibat gitu. Terus maknahu bil haqiqati annahu lam yatahaqqaq illatu allati bayyana wujudil wujudil ghami wa wujudil matar ghaimun ya, wujudil ghaimi wa wujudil matar wa hadza ma kama qila nadhiru ijail ahkam qadaya al muji'ah qadaya al mujidah bisil salbiyah fa yuqalu salibatal hamli wa salibatal syarti wa nahwi dzalika wa nama sabilal hamli wa sabilal syarat. Dan demikian pula hukum-hukum positif afirmatif dan proposisi negatif. Misalnya dikatakan proposisi negatif predikatif dan negatif implikatif. Pada hakikatnya proposisi itu bermakna negasi predikat dan negasi syarat. Salbi syarti wa innama fiha salbil hamli wa salbi syart. Ini perlu penjelasannya, kalimat terakhir. Jadi kira-kira penjelasannya gimana itu kalimat terakhir? Coba dibaca di syarahnya. Di halaman ya sekitar halaman 131 ya, 131 132. Jadi kausalitas itu dalam bersifat yang dalam eksistensi bersifat hakiki ya. Maksudnya ya ada awan, nantinya ada hujan. Nah, misalnya manusia, nah kalau proposisi predikatif proposisi afirmatif ya, misalkan manusia adalah bukan batu. Pada hakikatnya proposisi ini adalah menegasi predikat batu dari manusia, bukan mempredikatkan bukan batu pada manusia ya. Jadi apa? Ada laisa, ada ghair itu ya dalam bahasa Arab. Jadi kalau ghair itu misalkan manusia, ghair batu itu lupa lagi. Kalau laisa itu
kesatuan ya. Manusia laisa batu, itu predikatkan manusia dengan bukan batu ya. Nah, kalau manusia ghair batu itu mempredikatkan ghair laisa. Ya punya salah satu itulah ya, nanti lupa lagi. Jadi hakikatnya prediksi ini adalah menegasi predikat batu dari manusia, bukan predikatkan bukan batu pada manusia, yaitu salbul haml bukan haml salb. Wa innama salbul hamli wala wa innama fiha salbul hamli. Ini adalah dalam berisikan, misalnya dalam kalimat manusia bukan batu, itu adalah salbul hamli ya. Salbul haml menegasikan menegasikan batu dari manusia, bukan hamlul salb, bukan mempredikatkan bukan batu pada manusia. Atau juga dalam syarat ya, salbul syarat bukan syartul syarat. Salbul syarat menegasikan syarat. Misalkan jika Anda tidak belajar, Anda tidak akan pandai. Predikatnya produksi menjadi menegasi syarat, bukan mensyaratkan tiadaan syarat. Jadi salbul syarat bukan syartul syarat. Syaratnya tidak ada, maka akibatnya tidak ada. Bukan syartul syarat. Jadi syarat yang benar gimana ya, kalimat yang benar ya, jika Anda belajar maka Anda pintar. Itu yang sama-sama positif. Kalau tidak ada belajar maka Anda tidak akan pintar, itu ya bisa berkonotasi syartul syarab. Jadi nggak usah belajar, nanti Anda nggak pintar ya. Itu yang syartul syarab ya. Itu bab 10 di pasal 10. Jadi itu hukum ketiadaan yang kedua ya. Hukum yang pertama, dalam ketiadaan tidak dapat perbedaan. Terus hukum kedua, dalam ketiadaan tidak terdapat kausalitas. Nah, ini selanjutnya hukum ketiga ya. Hukum ketiga itu dibahas dalam pasal 11 ya, yaitu dalam ketiadaan tidak ada sesuatu yang bisa digambarkan. Ya, gimana? Mau dilanjut? Lalu mau dan Dik, Mbak. Syarah. Lanjut aja ya. Nah, kalau dalam keberadaan suatu itu katanya sekaligus menghilangkan suatu ya. Jadi keberadaan dan ketiadaan itu tidak bisa bersatu.
Terus ya tamayus ini katanya harus disadari ya, terutama dengan musuh, tamayus. Jadi kita harus ya menyadari posisi kita di mana ya, terutama kaitannya dengan musuh, karena ya kalau musuh itu ya tidak ada kemuliaan, tidak ada itu penting menyadari hal-hal seperti itu ya. Jadi tamayus ini termasuk min awarid zati dari wujud ya. Makanya ini mengkonsekuensikan wujud itu banyak. Nah ini yang apa? Yang tadi sudah kan di atas ya. Di kalimat di awal-awal tadi di tamayus itu adalah far'un atau ya dari subut ya, atau subut kan atau syai'iyah kan wujud ya, cuma beda. Jadi misdak syai'iyah itu sama dengan wujud walaupun maknanya sedikit beda ya, atau mafhumnya beda. Jadi kenapa tidak dibilang wujud punya punya tamayus? Nggak bisa dibilang begitu ya. Kalau wujud itu cenderungnya memang ada itu asosiasinya kayak satu gitu. Nah kalau dia subut ya, nah itu diasosiasikan kayak sesuatu yang ada kemudian bisa disifati. Nah kalau disifati kan dia bisa macam-macam. Nah, kalau macam-macam maka dia jadi bisa banyak ya, sifatnya macam-macam, jadi dia bisa beda. Jadi ini awarid tamayus ini min awarid zati dari wujud. Jadi akibat ini maka wujud ini gimana menjelaskan wujud yang satu tapi juga banyak, yaitu kembali ke pasal berapa itu yang mengatakan bahwa wujud adalah hakikatun wahidah musyakkikah ya. Wujud adalah hakikat satu yang bergradasi. Ya jadi sekalipun kita itu berbeda ada tamayus dengan musuh, tapi itu ya kita sama-sama wujud dengan musuh. Ya gitu. Jadi Ayat tadi boleh diulangin yang terakhir. Ya, jadi kenapa di sini dikatakannya yang dikatakan punya punya tamayus itu subut, bukan wujud, ya enggak. Jadi di sini enggak dibilang bahwa tamayus itu cabang dari wujud. Ya walaupun bisa juga begitu, tapi kata-kata yang tepat adalah wujud itu hakikat yang satu bergradasi. Nah kalau subut bisa langsung ke tamayus, langsung ke perbedaan, karena wujud karena subut itu pengertiannya adalah keberadaan yang nantinya bisa menerima sifat-sifat. Kalau wujud itu keberadaan yang ada yang kayaknya kalau ada saja kan justru kan dilepaskan dari segala macam mahya. Jadi supaya tidak ada kerancuan antara mahya yang nantinya diatribusikan kepada wujud, maka di sini dipakailah
subut gitu. Kalau subut itu di bab berapa pertama kali? Disebut di pasal sebelumnya itu pasal berapa kemarin itu, sebelum nafsul amr itu, sebelum negasi wujud ya. Nah lah pasal 7 gitu ya. Enggak, belum negasi wujud ya, sebentar, pasal 8 kali ya, pasal 8 apa, nafsul amr, pasal 9 apa, pasal 9 mana, pasal 9, nah itu Aisyah apa musawiqul wujud itu ya, suatu itu musawaqah atau subut itu musawaqah dengan wujud. Jadi misdaknya sama, subut dengan wujud itu, cuman mafhumnya itu beda ya. Kalau mafhum wujud itu keberadaan yang dilepaskan dari segala mahiyah. Kalau subut itu keberadaan yang siap menerima sifat. Gitu. Jadi seolah-olah wujud itu pengertiannya keberadaan yang dibersihkan. Nah kalau wujud itu keberadaan yang justru dikasih atribut, dikasih pakaian-pakaian. Gitu, itu di pasal 9. Iya, jadi ya kita tuntaskan aja di sini ya. Di sini juga ada catatan bahwa mewafatkan itu bukan meniadakan ya. Artinya kalau kita wafat, meninggal itu bukan tiada. Ini konteksnya apa ya? Ya walhasil jiwa kita itu kekal ya. Kita ini sebagai pribadi itu kekal, itu tidak ada keraguan mengenai itu ya. Wafat itu ya sekedar kayak ganti alam aja, perpindahan alam. Jadi nah ya alam sana itu kekal ya. Dan di akhir hidup kita itu ya itu akumulasi dari apa yang kita lakukan sekarang, akumulasi karakter ya. Karakter kita ketika di ujung kehidupan ya mau nggak mau ya akumulasi dari apa-apa yang kita lakukan sekarang. Maka kita harus perhatikan ya. Mungkin ya kalau orang yang ini ya itu jangan lihat apa ya, lihat omongannya aja, jadi jangan lihat kesehariannya ya. Orang ya harus memperhatikan apa dari waktu ke waktu itu apa yang harus dilakukan, karena itu akan membentuk kita ya di hidup yang kekal itu. Jadi maksudnya sesuatu yang ada tidak akan jadi tiada ya. Apalagi sesuatu yang non materi ya. Jiwa kita itu kan non materi, itu nggak mungkin jadi nggak ada. Jadi lakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat, terutama dari kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat ya secara rasional maupun secara teks agama itu ya kekal.
Jadi apa-apa yang sulit atau apa-apa yang menyulitkan di dunia ya akan selesai ketika selesai di dunia, tapi kalau kesulitan-kesulitan akhirat yang akan kekal. Gitu. Jadi ya mengulang lagi karena kemarin Bapak juga baru ngajar etika akhlak itu, etika profesi itu Bapak ambilkan dari pelajaran akhlak. Ya sekedar mengingatkan bahwa juga jiwa itu ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang baik, ada yang buruk ya. Kalau bikin kuadran gitu ada 4 kuadran itu, anggap saja begitu. Ya ini baik atau ini buruk lah ya, atau baik ini buruk ya. Ini baik tandanya ini, buruk tandanya itu. Terus ada kuat, ada lemah gitu. Nah kalau bisa kita ini baik dan kuat di akhir hidup gitu. Ini harus ya, kuat itu jiwa itu akan kuat kalau dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Jadi amal-amal yang sulit itu bekasnya kuat dalam jiwa ya. Jadi karena itu juga nggak usah ya, kalau bisa ya jangan mengeluh dengan hal-hal yang sulit karena itu akan menguat. Jadi bekasnya juga kuat, pahalanya juga banyak sebetulnya kalau dalam dalam konteks pahala begitu. Jadi kalau dalam konteks kesempurnaan jiwa ya, hal yang sulit akan lebih menyempurnakan ketimbang hal-hal yang tidak sulit. Begitu juga kejahatan-kejahatan yang sulit juga akan memberikan bekas yang lebih kuat dalam jiwa ya. Akan lebih sulit untuk ditobati, dihilangkan. Dan hal-hal yang juga secara konsisten dilakukan itu akan membentuk karakter, baik yang buruk maupun yang baik ya. Jadi dari awal kita biasakan hal yang baik karena konsisten. Jadi kalau kita lihat orang itu ya sulit mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan dari waktu muda ya. Kalau orang dari awal dia suka sesuatu, ketemu mudanya atau suka melakukan sesuatu itu sampai tua ya begitu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu muda karena itu akan membentuk waktu tua. Memang nggak mau ya begitu. Kalau sekarang masih muda gitu, nggak ada orang tiba-tiba terus jadi itu. Ya bisa sih, cuma ya teoritisnya bisa, tapi prakteknya sulit ya. Yang jadi lebih mudah itu supaya konsisten ya. Amal kecil yang konsisten itu akan membentuk karakter ya, baik itu fisik maupun non fisik. Jadi kalau orang tadi itu gaya hidup sehat cuma seminggu ya, itu yang nggak membentuk jadi sehat. Jadi kira-kira begitu ya. Kalau bisa kita ya di sini ya, mungkin kurang-kurangnya ya kalau bisa ya jangan buruk lah ya. Gitu. Ya termasuk juga batin ya. Jadi kesenangan-kesenangan itu kalau bisa ya, kesenangan-kesenangan yang bersifat apa ya katakanlah duniawi, yaitu karena itu juga membentuk ya. Jadi hal-hal yang sifatnya katakanlah materi itu juga harus ditinggalkan. Jadi termasuk kesenangan-kesenangan yang di dalam akhirat itu juga harus ya kalau bisa dikurangi kesenangan-kesenangan yang sifatnya tidak ukhrawi ya, tidak. Karena yang kekal itu bagaimanapun ya, yang ukhrawi ya, yang rohani, yang bersifat rohani, mau nggak mau ya. Hal-hal yang bersifat materi itu ya memang secara inheren, secara akal, secara empiris kita lihat sehari-hari ya memang nggak kekal.
Jadi keberadaan sesuatu itu sekaligus menghilangkan sesuatu. Ya, jadi jika ya ini kalau dalam akhlak yang menghadirkan sifat-sifat baik itu akan meniadakan hal yang buruk ya. Sebenarnya menghilangkan hal-hal yang buruk akan menghadirkan hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik. Nah, kalau dalam akhlak memang atau dalam kehidupan sehari juga menghindari mudarat itu didahulukan ketimbang mengambil manfaat ya. Jadi ya memang dalam akhlak ya dihilangkan aja sifat-sifat buruk gitu ya. Nanti insya Allah yang sifat-sifat yang baik akan hadir ya, akan menguat. Sifat-sifat lawan. Iya, Bapak kira gitu ya. Ada komen, ada pertanyaan? Ya cukup. Ya kalau bisa ya mungkin bahasa Arabnya di itu. Ya karena ya keakraban itu juga penting juga, maksudnya supaya kita juga akrab dengan bahasa Arab, akrab dengan Al-Quran, akrab dengan ya doa-doa dan ucapan-ucapan maksumin yang semuanya dalam bahasa Arab ya. Itu akan keakraban itu akan mendatangkan kecintaan dan dorongan untuk mengamalkan juga ya, memudahkan kita untuk memperoleh katakanlah insight gitu. Jadi penting juga untuk memahami bahasa Arab. Ya terima kasih. Ya wal afu minkum, kita tutup dengan alhamdulillah selawat dan doa faraj ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal Hujjati binil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan nu'aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu minta minta rekamannya ya, di share, di upload. Terima kasih. Insyaallah.